siang hari ini. Jika tadi malam Bapak Pendeta kasih tahu sama kami, wah gawat ini. Sementara 1 minggu ini saya merasa kurang sehat karena hari Jumat saya tidak bekerja karena sakit, sehingga saya harus menerima. Apapun saya percaya sama Tuhan, saya katakan iya saja. Saya tidak tahu bahwa pendeta itu tidak di sini, ternyata memang tidak di sini lagi. Mungkin sudah berangkat. Ya mau tak mau kita harus terima. Jadi saya memohon kepada seluruh jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, tolong bawakan saya dalam doa karena hari ini saya kurang sehat. Sekalipun saya pakai jas, saya kedinginan sekali karena memang saya merasa menggigil dan 1 minggu saya tidak bisa tidur. Apakah karena orang rumah tidak di sini, saya tidak tahu. Tapi saya percaya tidak, karena penyakit datang kepada saya, sehingga anak kami Sarah yang selalu merawat saya, dan sampai hari ini saya makan bubur, sehingga saya hari ini lapar sebenarnya. Jam 10 kita masuk, pulang tapi sebentar aja kita kok. Jadi harapan saya kepada kita semua bahwa hidup ini hanya sementara saja. Itulah doa saya kepada Tuhan. Tuhan, jikalaupun kamu memanggil saya, jangan dulu karena istri saya tidak di sini. Tunggu dulu datang dia. Itu saya permohonan saya sama Tuhan. Saya sebenarnya. Jadi saya ternyata sampai hari ini Tuhan saya berikan kesehatan. Haleluya. Jadi hari ini kita yang terima firman Tuhan sebagai bagian kita pada ibadah hari ini yang terambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 9 untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Kita sama-sama membaca di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab itu dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada dan berpercaya cukuplah. Tetapi puji Tuhan. Yang menjadi firman Tuhan adalah ibadah dengan rasa dan sukacita. Ibadah disertai dengan rasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ibadah disertai dengan rasa cukup. Firman Tuhan katakan keuntungannya besar. Ibadah adalah sebuah perjumpaan antara Allah dan manusia dalam sebuah rangkaian kebersamaan. Itu ibadah. Rasa cukup berarti pas, cukup, pas, puas. Pernahkah saudara di dalam beribadah itu tidak puas? Dan pernahkah kita mengalami hal yang puas di dalam beribadah? Kalau kami tadi dari Batu Haji sama Bapak Guru naik Grab, Fujer, udah Grabnya tambah mahal, kesempatan dalam kesempitan. Sampai di sini belum juga masuk. Kalau tahu saya tunggu hujan sampai berhenti supaya bisa naik motor. Kalau tahu
tidak berhenti, ya harus naik kereta. Kami harus datang, bebe, pulang nanti harus naik kereta lagi. Mudah-mudahan nanti ada yang antar kami pulang. Sekalipun naik motor pemuda-pemudi tidak cari masalah. Rasa cukup itu membuat sebuah nuansa di mana seseorang itu dapat menikmati sebuah hal yang sangat-sangat merasakan sebuah kepuasan tersendiri di dalam hidupnya. Ketika saya melihat kalau beribadah itu ada sudah mulai keluar masuk, ada yang sudah membuat grup, ada yang sudah membuat suatu kumpulan di dalam kumpulan, membuat ibadah di dalam ibadah. Ini sering terjadi. Saya bukan menuduh kalian, menuduh kita semua. Kenapa terjadi? Karena mereka tidak puas di sana. Sehingga kalau saya MC saya lihat dari depan, saya tidak mau berkata-kata yang banyak sekali. Saya berkata-kata banyak sekali nanti, firman Tuhan berkata-kata banyak sekali, akhirnya pulang dengan sungguh-sungguh. Gereja harus mampu melihat ke depan. Agar gereja itu bertumbuh, maka gereja harus melihat ini. Para hamba-hamba Tuhan harus melihat ini. Supaya gereja itu bertumbuh, maka kita harus mampu membuat sebuah suasana rasa cukup. Firman Tuhan mengajari agar orang-orang itu boleh merasakan rasa cukup itu. Jikalau kita merasakan rasa cukup dalam beribadah itu, maka kita akan merasakan sebuah keuntungan yang besar. Gereja tuntut oleh Yesus menjadi gereja yang mula-mula, gereja yang menunjukkan sebuah satu kasih di dalam peribadatan kita. Jadi saya lebih suka beribadah di gereja kita ini daripada KKR begitu besar. Itu saya yang tergantung kita masing-masing. Karena saya lebih merasakan hadirnya Tuhan di tempat ini, saya rasakan. Kalau KKR sih ya sudah. Jadi mungkin gereja yang ideal itu adalah gereja yang berjumlah kurang lebih 120 orang saja. Kalau sudah melebihi itu sudah mulai, itu menurut saya. Karena berapa kali saya mengikuti KKR ya sudah gitu saja ya, itu mungkin saya ya, berbeda itu. Tapi kalau saya sini saya rasakan ketika kita sungguh-sungguh berdoa hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus datang tadi pagi dari rumah kita masing-masing sekalipun hujan. Saya percaya bahwa hari ini kita boleh bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Jadi kita beribadah ini ada sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus pastikan itu lewat diri kita masing-masing. Karena kita datang ke tempat ini adalah sebuah misi di mana kita boleh menyatakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan, seluruh apa yang terjadi di dalam hidup kita, selaku kita adalah makhluk yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi sebuah bagian yang akan Tuhan berikan sebuah keselamatan. Apakah enak bagian kita? Kita ke tempat ini di bawah. Tuhan tidak pernah menuntut dari kita apapun selain kita membawa hidup kita. Marilah kita senantiasa benar-benar datang kepada Tuhan. Karena
karena kita datang tidak membawa apa-apa. Kalau kita lahir maaf telanjang, tetapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan nanti pakai jas, pakai kebaya yang paling mahal, pakai pakaian. Kalau orang lain pakai dibalut dengan kain putih saja. Itu bedanya lahir dengan menikah. Ada sebuah hal yang membedakan di saat itu. Tetapi itu semua adalah bagian hidup manusia, bahwa hidup ini tidak kekal sampai selama-lamanya. Sehingga manusia itu harus beribadah untuk senantiasa hidup di dalam rasa cukup. Jadi walaupun dia beribadah itu setiap hari Minggu biar menambah syukur-syukur. Masa saya datang dari Batu Haji dengan sukacita, bahkan ijazah saya pulang dengan sungguh-sungguh. Aduh, apalah saya ini. Dan inilah yang harus kita tunjukkan di dalam diri kita. Karena kita bukan menjadi tontonan saja bahwa saya datang beribadah kepada Tuhan dengan pakaian yang begitu rupa untuk saya beribadah setiap minggu. Namun semuanya di dalam diri saya tidak ada sebuah kedewasaan iman sehingga membuat saya hari demi hari begitu tidak pernah ada perubahan. Akhirnya kita bukan hanya ditonton orang, tidak usah ditonton orang kita, tetapi kita adalah menjadi sebuah tuntunan sekaligus menjadi tantangan bagi setiap iman percaya. Jadi pemuda-pemudi, saya harapkan kepada kita semua, saya memang pernah menjadi pemuda-pemudi. Kalau enggak ada pendeta ikut berlari dari luar, pasti dulu. Menengah cuma nabari deku bere benar-benar hamil luar. Tapi saat itu apalah pemuda-pemudi, saya tidak pernah apa itu mengikut Tuhan. Bagi saya semua yang pergi ke beribadah tanpa ada sebuah kerinduan di dalam diri saya. Saya tidak pernah menyadari saat itu bahwa hidup saya akan berakhir. Saya tidak pernah berkata tentang firman Tuhan bahwa hidup ini adalah singkat sekali. Maka hari ini satu kali lekuan kita akan firman Tuhan. Kita bagaimana cara kita memilih ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Mensyukuri, yang pertama mensyukuri apa yang ada. Banyak orang beribadah tidak pernah bersyukuri, sehingga kalau hidup pas-pasan tunggu dulu itu kita banding-bandingkan memang kerugian yang ada. Itu menurut Paulus. Kita syukurin apa yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari keserakahan. Kalau orang sudah beribadah, tidak boleh lagi serakah dalam hal apapun juga. Karena keserakahan ini membuat kehancuran di dalam ibadah kita. Keserakahan di dalam jabatan, keserakahan di dalam sikap yang lain. Tetapi jadilah kita menjadi orang-orang yang selalu merendahkan diri. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan, itu kita miliki, yang harus kita lakukan adalah melatih diri kita ini untuk beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Itu kata Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 7. Karena lewat kita beribadah, membuang sebuah keserakahan, sehingga kita boleh melihat kebenaran-kebenaran Allah di dalam hidup kita. Dan yang kedua, jadikanlah ibadahmu yang disertai rasa cukup sebagai kebutuhan utama
dalam hidup ini. Banyak beranggapan bahwa ibadah ini, sehingga banyak tidak beranggap itu adalah kebutuhan utama. Kebutuhan utama adalah orang yang mencari kerja, uang saja. Itu untuk jasmani. Kebutuhan rohani ini yang utama, beribadah. Dari mana saya bisa membuat iman saya bertumbuh jikalau saya tidak beribadah, jikalau saya tidak mendengarkan firman Tuhan, jikalau saya tidak melakukan sebuah doa di sana. Sehingga kami pun dari Batu Aji ini harus datang kepada Tuhan. Apapun, kalau zaman sekarang ini apa susahnya sih? Tak ada macam hujan tadi, tidak ada sebenarnya alasan. Kami datang dari Batu Aji, Gokar, Gojek ada, naik mobil saja, kenapa? 10.000 diantar, dekat diantar. Jadi tidak ada lagi alasan bagi manusia itu untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang membuat alasan bagi mereka tidak mengutamakan Kristus di dalam hidup mereka. Itu saja. Dan itu pun tidak bisa kita sangkal mereka, karena yang memaksa mereka tak seorang pun bisa. Tetapi biarlah Allah yang berkuasa di dalam hidup mereka, sehingga mereka mengingat bahwa hidup ini adalah sangat singkat sekali. Kita tahu, mulut memaksa kita sampai jadi budak piartat, dalam tu budak-budak yang ngami bang. Jadi apalah cetia kurang, sedang pun bodoh putar di atas bodoh mana. Semua dia doa Tuhan. Cukup saya duduk saja, saya berdoa, Tuhan, ini aku datang kepadamu. Saya hanya memohon belas kasihan. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu saja. Mungkin kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya sudah rantah kemana-mana itu. Tetapi hanya Tuhan saja. Karena sedikit pun kita ini, hidup kita ini tidak akan bisa kita penuhi. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan, dan kita tidak berdaya atas semua penyakit terjadi. Kita sudah diguncang oleh sebuah masalah itu, sehingga kita akan bisa jatuh. Jadi kadang Tuhan memberikan kita itu penyakit supaya kita itu berbuat. Jangan itu anggap sebuah pencobaan kita, supaya kita kuat di sana. Nunggu tugarejo kita lalu. Marsak lalu itu garejo itu garejo dan berbuat kita. Kita utamakan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita boleh tetap merasakan cukup di dalam ibadah. Sekalipun keadaan jemaat, keadaan kita semua, saya rasa sudah cukup itu. Asal ada pakaian dan makanan cukup, itu mensyukuri. Kalau nong disukupi pakaian itu bila, apalagi kau ibu, kalau disuruh nuansa atau nuansa harus beliau. Untung mau bapak kau ada kumpulan sehingga kau bapak kau sudah ikut-ikutan nuansa. Jadi pakaian sekarang kita ini sudah enak. Itu melebihi syukur kita kepada Tuhan. Amin. Jadi tidak ada sebenarnya bagi kita lagi untuk tidak beribadah dengan rasa cukup. Jadi oleh sebab itu, Gereja Kampung Baru Sekupak, kita boleh selalu bergerakkan tali persaudaraan kita. Kita harus menyadari waktu yang Tuhan berikan ini adalah kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Paulus berkata, aku akan meninggalkan apa yang di belakangku. Aku akan berlari-lari menuju panggilan surgawi, yaitu Yesus Kristus. Jadi semuanya kita tinggalkan. Walaupun ada masalah suami istri yang sudah lalu-lalu tinggalkan. Walaupun ada masalah-masalah dengan lain kita tinggalkan. Mari kita melihat ke depan, bahwa di depan ada sebuah pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, haleluya. Keuntungan kita di dalam keuntungan besar dikatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan telah menyediakan kepada kita keselamatan
dan kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri.